Oke, kembali lagi dengan saya gitu ya. Dan saya akan membahas satu tema lagi hari ini. Temanya adalah eh, sebenarnya ini adalah satu kenapa saya ingin membahas dari satu pertanyaan ateis ya, satu pertanyaan ateis yang sebenarnya ini pertanyaan klasik sekali ya. Ini pertanyaan klasik sekali. Pertanyaannya bunyinya begini. Kalau Allah itu baik, kalau Tuhan itu baik, mengapa ada kejahatan? Kalau Tuhan itu baik, mengapa ada kejahatan? Tentunya kalau diberi pertanyaan seperti ini, tentunya kita banyak kebingungan ya. Kita bingung menjawabnya seperti apa gitu. Iya ya, kalau Allah itu baik, kenapa ada kejahatan ya? Kita bingung menjawab ini. Sebenarnya pertanyaannya simpel sekali. Dan jawabannya sebenarnya simpel sekali. Ini kalau Allah itu baik, mengapa ada kejahatan? Bagaimana kalau kita balik pertanyaannya? Ini jawaban saya ya, kalau saya ditanya seperti itu, maka saya akan menjawab seperti ini. Bagaimana kalau pertanyaannya kita balik? Kalau dunia itu jahat, mengapa masih ada kebaikan? Kalau dunia ini jahat, mengapa masih ada kebaikan? Ini tentunya permainan pikiran saja ya. Maka ketika kita ditanya kalau Allah itu baik, kenapa masih ada kejahatan? Kita jangan langsung mengaminkan pertanyaan itu. Kita jangan langsung mengiyakan pertanyaan itu gitu. Kita counter attack pertanyaannya dengan kita balas. Kalau dunia ini jahat, mengapa masih ada kebaikan? Maka kita bisa di counter lagi gitu. Apa yang membuat kamu berpikir bahwa dunia ini jahat? Gitu kan. Ya, kita baca Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5 gini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5 berkata bahwa kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ketika manusia jatuh dalam dosa itu sebenarnya kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya ya sudah dalam dosa, dosa itu kan melenceng dari apa namanya ya, melenceng begitu loh. Jadi ini ada satu kebenaran dan kita melenceng gitu loh. Itu kan dosa ya, simpelnya seperti itu ya. Dan memang kita sudah melenceng gitu. Dan yang ditimbulkan hati kita kan Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian itu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi memang dunia ini jahat gitu. Lalu saya kuatkan lagi ya, saya kuatkan lagi di Markus 10 ayat 18. Di video sebelumnya saya memakai ayat ini juga gitu. Markus 10 ayat 18 bilang begini, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi Yesus pun sudah mengakui bahwa tidak seorang pun ada yang baik. Hanya Tuhan yang baik. Jadi di dunia ini tuh tidak ada yang baik. Secara tidak langsung Yesus berkata bahwa di dunia ini tuh semua jahat, tidak ada yang baik. Hanya Tuhan yang baik, hanya Allah yang baik. Kita sudah di video saya sebelumnya yang judulnya Memberkati Allah, saya sudah membahas tentang paralelisme, gaya bahasa paralel ya. Dan ini sebenarnya juga paralel. Yesus berkata tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ini kan satu paralel ya, bahwa Allah itu baik dan semua yang bukan Allah itu, yang bukan Tuhan, pokoknya kayak manusia yang ada di dunia gitu ya, itu jahat gitu. Jadi memang dunia ini jahat. Jadi ketika dunia ini jahat, ada kejahatan ya wajar. Ya memang dunia ini jahat. Kalau ada kejahatan ya wajar. Yang tidak wajar itu kebaikan, justru.
wah sepertinya Rafael debatable gitu ya, bisa diperdebatkan ya, terserah. Tapi saya berpandangan memang ya memang dunia ini jahat gitu. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah, ya memang dunia ini jahat. Kita pun sebenarnya jahat gitu kan. Sebaik apapun kita, kita punya sisi jahat sebenarnya. Kita berbohong, kita mungkin berbuat dosa, ya kita ini jahat. Berarti ketika dunia ini jahat dan ada kejahatan itu wajar. Yang tidak wajar itu kebaikan, saudara. Lalu ada pertanyaan lagi, kalau Tuhan itu baik, maha kuasa, kenapa Tuhan mengizinkan corona? Sebenarnya masalahnya bukan di Tuhan yang baik, masalahnya di dunia yang jahat. Ketika dunia ini jahat, maka segala macam kejahatan, perzinahan, percabulan, korupsi, corona, apalah, itu semua wajar. Yang tidak wajar itu kebaikan. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa masih ada kebaikan di dunia yang jahat? Mengapa masih ada kejahatan di dunia mengapa masih ada kebaikan di dunia yang jahat? Seharusnya kalau kita pertanyaannya seperti ini membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa Allah yang baik itu masih eksis di dunia yang jahat. Memang dunia ini sudah jahat, gitu. Coba kita baca lagi ya di Roma. Roma ya kita baca eh, di Roma 11 ayat 32. Roma 11 ayat 32 bilang gini, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Jadi memang dunia ini memang sudah jahat dan Allah mengizinkan itu supaya dia bisa menunjukkan kemurahannya kepada kita. Maka ketika masih ada kebaikan di dunia yang jahat, itulah bukti bahwa Allah itu ada, itulah bukti bahwa Allah itu eksis, dan itulah bukti bahwa kasih karunia Allah itu ada, dan kita perlu bersyukur bahwa di dunia yang jahat ini, kitab Kejadian bilang, perjanjian lama bilang bahwa kecenderungan manusia adalah berbuat jahat. Lalu Yesus bilang bahwa hanya Allah yang baik, tidak ada yang baik kecuali Allah. Maka dunia ini memang jahat, dan kalau ada kejahatan wajar, memang dunianya jahat. Yang tidak wajar itu kebaikan. Dan ketika kebaikan yang tidak wajar itu terjadi di dunia ini, ketika kebaikan yang tidak wajar itu eksis di dunia ini, ketika kebaikan yang tidak wajar itu ada di dalam hidup kita dan bisa kita rasakan, itulah blessing, itulah anugerah, itulah suatu bukti eksistensi Allah. Jadi kita tidak berangkat dari pertanyaan mengapa Allah yang baik mengizinkan kejahatan, tidak. Tapi kita berangkat dari satu pertanyaan di mana pertanyaannya kita balik. Mengapa ada kebaikan di dunia yang jahat? Dan ketika kita memahami dari perspektif ini, kita akan berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat, Tuhan itu agung, Tuhan itu mengasihi kita. Kiranya video ini bisa menjawab kegelisahan hati saudara semua. Kiranya video ini bisa menjawab kegundahan hati begitu ya. Ya memang eh, saya membangun satu pemikiran ini dari pemikiran sederhana dari ayat Alkitab yang saya baca ya. Memang pemahaman saya mungkin masih sederhana, tetapi saya yakin sekali dengan jawaban saya gitu ketika ditanya pertanyaan mengapa Allah yang baik mengizinkan hal yang tidak baik. Saya dengan yakin menjawab pertanyaan yang tadi dengan pertanyaan balasan. Mengapa di dunia yang jahat masih ada kebaikan? Dan saya sudah menerangkan sebelumnya. Dan saya harap ini bisa membantu kita semua memahami kebaikan Allah dengan benar.
Pertanyaannya harus benar, maka jawabannya pun benar. Tuhan memberkati.